Jokowi mania soal dugaan korupsi Gibran dan Kaisang layak dihukum mati. Ya makanya sampai detik ini, Bu Ubed, kalau Anda tidak mampu membuktikan secara hukum, Anda harus paham bahwa itu punya dampak hukum. Kita melawan kekuatan Orde Baru, otoritas dan kediktatorannya berkaitan apa? Karena kekuatan punya interpretasi sendiri untuk membungkam. Nah hari ini kita sama-sama kita buktikan apa yang Anda sampaikan itu benar atau apa yang saya lakukan ini benar. Sama-sama kita uji kebenaran itu melalui pengadilan. Oke. Ya, pertama apa yang saya sampaikan ini tanggung jawab moral sebagai akademisi dan sebagai warga negara yang baik. Yang kedua yang saya sampaikan bukan asumsi, tapi adalah data-data empirik. Yang ketiga, tidak ada motif politik bahwa tindakan saya itu kemudian berdampak politik, itu urusan atau hal lain. Karena bagi saya, kita ingin menghadirkan apa yang disebut dengan governance. Ya ini yang harus diuji di KPK. Apakah memang benar ada persoalan relasi kuasa yang negatif atau yang dituduhkan oleh Bang Ubed atau tidak? Ini contoh kasus yang menurut saya penting yang harus kita pantau bersama-sama. Sekarang ini ya, jangankan perusahaan baru, itu banyak perusahaan baru startup itu, ya. Itu cara berbisnisnya tidak seperti yang orang-orang kolot bayang. Itu hebat. Ini ya, yang bersama anak presiden itu salah satu bisnisnya adalah kapital, namanya GAN Capital. Dia yang membiayai startup. Jadi salah satu bisnisnya memang itu, membiayai startup dan bisnis anak presiden ini adalah startup. Dan itu adalah sesuatu yang biasa. Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer berdebat sengit dengan Ubaidillah Badrun yang merupakan pelapor kedua putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep terkait dugaan korupsi. Dalam debat tersebut, Immanuel mengungkapkan pandangan dan sikap politiknya terhadap pejabat yang korupsi. Pria yang akrab dipanggil Noel ini pun menyampaikan pemahaman tentang hukum yang justru bisa membahayakan Ubaidillah apabila pelaporannya tidak terbukti. Terlebih apa yang disampaikan hanya masih berupa asumsi belaka alias bukan sebuah fakta. Harusnya Ubed itu paham ya tentang hukum itu sendiri, jangan sampai berbalik kepada dirinya sendiri kalau seandainya data yang disampaikan tidak memenuhi unsur. Karena sampai detik ini kita melihatnya apa yang disampaikan Ubed itu cuma asumsi dan interpretasi, bukan sebuah fakta, kata Immanuel Ebenezer dalam saluran YouTube CNN Indonesia yang dikutip pada Minggu 16 Januari kemarin. Namun Immanuel Ebenezer memastikan bahwa pihaknya mendukung penuh apa yang menjadi perjuangan para aktivis 98 terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata Immanuel, tidak ada yang kebal terhadap hukum, bahkan sekelas anak presiden sampai presiden itu sendiri. Jadi memang secara substansif, ya jadi kalau dibilang salah, satu cita-cita perjuangan 98 adalah memberantas korupsi, ya kita setuju. Tidak ada yang namanya imunitas di Republik ini, entah itu anak presiden, kayak bahkan presiden pun termasuk juga saya. Karena itulah Immanuel Ebenezer meminta bahwa yang dilaporkan oleh Ubaidillah terkait dugaan tindak korupsi Gibran dan Kaisang tersebut benar adanya dan sesuai dengan fakta. Dia bahkan menegaskan soal pandangan politik dan sikapnya terhadap pejabat yang korupsi bahwa pelakunya layak dihukum mati. Ya tinggal tunjukin saja apa yang dikatakan Ubed. Jika itu benar, saya tidak akan pernah membiarkan ruang untuk mereka melakukan korupsi. Jelas sekali sikap dan pandangan politik saya. Jika pejabat merugikan atau mendapatkan suap, mereka layak dihukum mati. Tanda Noel. Sementara itu, dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun mengaku mendapatkan banyak teror seusai melaporkan dua putra Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Ubaidillah melaporkan Gibran dan Kaisang atas dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme kepada KPK pada 10 Januari 2022 kemarin. Setidaknya ada 3 bentuk teror yang dialami oleh Ubaidillah Badrun. Yang pertama adalah kalimat ancaman di medsos. Ubaidillah Badrun mengaku mendapat ancaman dalam bentuk kata-kata sindiran di medsos. Narasi ancaman muncul di medsos dengan bahasa yang sarkastis, tapi saya respon baik-baik aja, kata Ubed dalam keterangan kepada GPNN.com pada Minggu kemarin. Lalu yang kedua adalah malam hari ditelepon orang tak dikenal. Selain itu, pria kelahiran 15 Maret 1972 itu mengaku pernah dihubungi orang tak dikenal lewat sambungan teleponnya. Ubaidillah Badrun mengaku mendapatkan teror seusai melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep kepada KPK. Ada juga yang menghubungi saya di waktu malam tapi nggak tahu dari mana, saya nggak pernah mengangkatnya, semoga bukan dalam rangka meneror ya, kata Ubaidillah. Lalu yang ketiga, ada 2 orang mengawati rumah Ubaidillah Badrun. Ubed juga mengaku 2 hari lalu, tepatnya pada tanggal 14 Januari, ada orang yang mengendarai sepeda motor tengah mengamati rumahnya sekitar 20 menit. Orang itu menggunakan kendaraan roda 2 dan duduk di tempat istirahat lapangan basket. Terlihat mengamati rumah sekitar 20 menit, kata Ubed.
Orang itu pun lantas pergi setelah sopir tetangga kediaman Ubaidillah meninggalkan lokasi. Ubaidillah berharap orang yang telah menguntitnya tidak dalam rangka meneror secara psikologis. Sebelumnya, Ikatan Aktivis 98 resmi melaporkan dosen UNJ Ubaidillah Badrun ke Polda Metro Jaya pada Jumat 14 Januari kemarin. Perwakilan pelapor yaitu Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya melaporkan Ubaidillah atas dugaan fitnah. Laporan itu dilayangkan buntut dari laporan Ubaidillah terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep kepada KPK. Pelapor beranggapan bahwa laporan yang dilayangkan Ubed tidak berbasis data alias laporan palsu. Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer berdebat sengit dengan Ubaidillah Badrun yang merupakan pelapor kedua putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep terkait dugaan korupsi. Dalam debat tersebut, Immanuel mengungkapkan pandangan dan sikap politiknya terhadap pejabat yang korupsi. Pria yang akrab dipanggil Noel ini pun menyampaikan pemahaman tentang hukum yang justru bisa membahayakan Ubaidillah apabila pelaporannya tidak terbukti. Terlebih apa yang disampaikan hanya masih berupa asumsi belaka alias bukan sebuah fakta. Harusnya Ubed itu paham ya tentang hukum itu sendiri, jangan sampai berbalik kepada dirinya sendiri kalau seandainya data yang disampaikan tidak memenuhi unsur. Karena sampai detik ini kita melihatnya apa yang disampaikan Ubed itu cuma asumsi dan interpretasi, bukan sebuah fakta, kata Immanuel Ebenezer dalam saluran YouTube CNN Indonesia yang dikutip pada Minggu 16 Januari kemarin. Namun Immanuel Ebenezer memastikan bahwa pihaknya mendukung penuh apa yang menjadi perjuangan para aktivis 98 terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata Immanuel, tidak ada yang kebal terhadap hukum, bahkan sekelas anak presiden sampai presiden itu sendiri. Jadi memang secara substantif, ya jadi kalau dibilang salah, satu cita-cita perjuangan 98 adalah memberantas korupsi, ya kita setuju. Tidak ada yang namanya imunitas di Republik ini, entah itu anak presiden, kayak bahkan presiden pun termasuk juga saya. Karena itulah Immanuel Ebenezer meminta bahwa yang dilaporkan oleh Ubaidillah terkait dugaan tindak korupsi Gibran dan Kaisang tersebut benar adanya dan sesuai dengan fakta. Dia bahkan menegaskan soal pandangan politik dan sikapnya terhadap pejabat yang korupsi bahwa pelakunya layak dihukum mati. Ya tinggal tunjukin saja apa yang dikatakan Ubed. Jika itu benar, saya tidak akan pernah membiarkan ruang untuk mereka melakukan korupsi. Jelas sekali sikap dan pandangan politik saya. Jika pejabat merugikan atau mendapatkan suap, mereka layak dihukum mati.